Guys, warga Jakarta mengeluhkan buruknya perbaikan jalan yang ada di Jakarta. Kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Anung, saya warga Bapak. Saya lahir di Jakarta. Pertanyaannya adalah, kemanakah Pramono Anung selama ini? Banyak sekali jalan-jalan yang ditutup untuk pekerjaan perbaikan. Tetapi setelah dicek, tidak ada perbaikan sama sekali. Artinya nol. Banyak warga yang mengeluhkan karena macetnya jalan tersebut. Jika emang benar-benar belum bisa diperbaiki, maka lebih baik dibuka saja jalan tersebut. Yang kerja cuma 1-2 orang tuh, lihat. Nggak ada yang kerja. Jalanan sekarang kan banyak yang ditutup tuh Pak, sampai 3/4 jalan ketutup tuh karena kalau nggak salah saya baca itu, paham ya Pak ya? Maaf ya Pak, itu ditutup sampai 3/4 jalan, saya lewat nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam, bahkan tengah malam saya lewat, itu alat nggak ada yang kerja Pak, diem alatnya sampai berdebu. Terus karena macet saya intip Pak, nggak ada yang kerja juga. Yes, Pemkab Bekasi umumkan hanya mampu perbaiki 6% dari total 323 jalan yang hancur. Menyedihkan bukan? Janji KDM bikin jalan di Jawa Barat mulus, ternyata cuma omon-omon. Ini bukan sekedar jalan rusak, ini wajah kekecewaan warga Kabupaten Bekasi. Dari Cibitung sampai Cibarusa, 323 km jalan kabupaten hancur. 30% dari total 1077 km dalam kondisi ringan hingga rusak parah. Pemkab Bekasi hanya mampu perbaiki 6% di tahun 2025. Cuma 19 km dengan anggaran 300 miliar. Butuh sekitar 4 triliun untuk memperbaiki sisanya. Tapi APBD-nya cuma 8,3 triliun. Pertanyaannya, kemanakah larinya pajak kita? PBB, retribusi kendaraan, pajak daerah, semua kita bayar, tapi jalanan seperti kubangan kerbau. Ekonomi mandek, kecelakaan meroket, dan warga kehilangan harapan. Pemkab bilang anggaran terbatas, butuh bantuan provinsi dan pusat. Mereka coba inovasi, aspal limbah plastik di Cibitung dan Cilincing, tapi itu cuma setetes dari lautan masalah. Bupati Ade Kuswara janji perbaikan bertahap dalam 5 tahun, tapi warga tak bisa menunggu. Dan di tengah krisis ini, kita ingat janji manis Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang kini terasa seperti angin lalu. Deddy Mulyadi, gubernur yang dulu jadi harapan, kampanyenya bergema, jalan rusak adalah tugas pemimpin untuk perbaiki. Dia janji 2025 akan suling semua jalan provinsi. Target kemantapan 87,5% dengan 2,4 triliun untuk 272 km jalan dan jembatan. Tapi di Bekasi, nihil. Jalan-jalan kabupaten yang jadi urat nadi kawasan industri tak tersentuh. Stimulus provinsi yang dijanjikan hanya angin. Deddy yang katanya responsif di TikTok seolah tak dengar jeritan warga Bekasi. Janji 2 tahun mulus, kini terasa seperti dusta. Warga Bekasi tak butuh janji kosong. Pajak kami untuk infrastruktur, bukan untuk seremoni dan proyek parsial yang tak selesai. Deddy Mulyadi yang dulu getol belusukan, kini seolah tak berdaya. Bekasi penopang ekonomi Jabar sangat layak dapat lebih dari 6% perbaikan. Jika provinsi tak bisa bantu, untuk apa kita pilih pemimpin? Sebagai gubernur, buktikan janji Anda. Warga Bekasi menunggu, bukan cuma aspal, tapi kepercayaan yang Anda janjikan. Sepertinya sekarang Eko Widodo ini memiliki saingan atau musuh yang sepadan kawan-kawannya. Sebagaimana dalam video tadi kawan-kawan. Eko Widodo yang biasa menyerang atau mengkritik Kang Deddy Mulyadi, yang mana Eko Widodo adalah pendukung Anies dan pendukung Pak Pramono Anung. Akhirnya baru-baru ini ada pendukung Kang Deddy Mulyadi juga menyerang atau mengkritik kebijakan-kebijakan Pak Pramono Anung sebagai gubernur Jakarta. Dari gaya bicaranya juga, guys, dari gaya kritiknya juga sama seperti Eko Widodo. Semoga saja kedua orang ini menjadi rival abadi ketika mengkritik kawan-kawannya. Saya tidak tahu pendukung Kang Deddy Mulyadi ini mengkritik kebijakan Pak Pramono Anung pada tahun berapa atau pada bulan berapa kawan-kawan. Tetapi maksud saya dalam video ini adalah mengenai tentang bahwa Eko Widodo itu memiliki rival, memiliki saingan, memiliki musuh yang sepadan kawan-kawan. Musuh untuk saling menyerang, saling mengkritik antara kebijakan Kang Deddy Mulyadi dan kebijakan Pak Pramono Anung sebagai gubernur Jakarta kawan-kawan. Bagaimana nih tanggapan kawan-kawan mengenai video ini, mengenai kedua orang tersebut kawan-kawan? Jangan lupa tulis ke kolom komentar ya. Ya, begitulah pokoknya kawan-kawan ya. Berita selanjutnya adalah mengenai tentang apa kawan-kawan? Tentang makan bergizi gratis MBG kawan-kawan ya. Coba kita lihat bagaimana tanggapan-tanggapan para netizen mengenai tentang makan bergizi gratis.
Tetapi sebelum itu coba kita saksikan bersama-sama tanggapan Ibu DPR mengenai tentang program makan bergizi gratis yang didirikan oleh Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Kita saksikan bersama-sama videonya. 100 juta. Ya, Dalam perubahan ini yang dikhawatirkan nanti kalau terjadi apa-apa yang dimasak kami nggak tahu, yang dimabigi kepada pemerintah daerah. Jadi Yes. kalau keracunan itu menjadi beban dari APBD. ini contoh Sleman. Waktu itu kan keracunan, saya sudah cek ke sekolah nih. Cek ke sekolah, ada sekolah yang keracunan itu kemudian hari berikutnya itu dia tetap masak ini. Kan aneh. Mestinya kalau sudah keracunan, stop dulu dong. Evaluasi dulu dong. Baru kemudian jalan lagi. Ini sekarang keracunan, besok masak lagi. Dan tidak ada peringatan apapun untuk dia tidak memasak dulu. Mungkin bersihkan dulu dengan ini diteliti dulu. Ini nggak dilakukan. Ini catatan. Yang kedua, ketika sakit sama dengan yang disampaikan Bu Bupati di Sleman itu catatan yang saya terima setidaknya sudah 45 juta untuk menanggulangi anak-anak membayar pengobatan karena Nama saya Haliza Ninda Putri, orang tua dari anak saya yang hilang bernama Kaindra Adnan Ibrahim, panggilannya Adnan. Usianya 4,5 tahun, hilang dari hari Jumat tanggal 12 September 2025 pukul 9 pagi. Anak saya itu ada ADHD dan autis, jadi tidak bisa diajak berbicara dengan normal. Terus di kaki sebelah kanan itu ada tanda lahir. Iya, pokoknya mah yang menemukan dengan ciri-ciri yang sama silakan hubungi ke nomor 0857 9721 4337. Oke, ditunggu ya. Barangkali siapa yang menemukan cepat hubungi ke nomor yang ini. Mohon bantuannya. Mohon bantuan dimanapun yang menemukan hubungi secepatnya. Oke. Laporannya kemana Bu ini? Polres. Makan bergizi gratis kok bisa bikin anak keracunan? Halo semuanya, dengan Dr. Erta, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Klinikera. Jujur saja, saya itu kaget mendengar kabar dari Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, daerah yang dekat sekali dengan tempat saya tinggal. Ada program makanan bergizi gratis yang niatnya itu mulia, tapi malah bikin sekitar 400 anak jadi korban keracunan massal. Sebagai orang tua dan juga dokter, saya ikut prihatin. Makanya, saya mau bahas sedikit tentang program ini. Apakah sebenarnya diperlukan, di mana letak masalahnya, dan apa yang bisa diperbaiki. Kalau dipikir-pikir, idenya sebenarnya itu bagus banget. Pemerintah itu ingin anak-anak kita itu sehat, tumbuh kuat, otaknya cemerlang. Karena faktanya, masalah gizi buruk di Indonesia itu masih tinggi. Saya sering menemui anak dengan penyakit jantung bawaan yang berat badannya itu kurang. Setiap kali saya tanya ke orang tuanya, jawabannya itu mirip-mirip. Dok, kami nggak mampu beli lauk yang cukup. Nah, itu adalah realitas pahit di lapangan. Jadi, program makanan bergizi gratis ini niatnya mulia, mengisi celah yang selama ini kosong. Saya kasih contoh nyata. Ada anak yang datang kontrol ke saya, anaknya itu punya penyakit jantung rematik, dan kita tahu penyakit jantung rematik itu di Indonesia masih cukup banyak, dan salah satu faktor risikonya adalah kurang gizi. Jadi ketika saya mengobati anak dengan penyakit jantung rematik, gizi anak itu menjadi salah satu hal yang saya perhatikan. Ketika saya tanya, makanan sehari-hari itu apa? Ternyata sehari-hari itu anaknya makan nasi dengan tahu tempe. Itu pun porsinya kecil. Daging ayam, katanya itu paling dapat seminggu sekali di pesantren. Telur, hanya kalau ada sumbangan. Padahal tubuh mereka itu butuh protein setiap hari. Jadi jangan heran kalau anak-anak jadi gampang sakit, konsentrasi di kelas menurun, bahkan tumbuh kembangnya itu terhambat. Nah, dari sini saya bisa paham kenapa program makan bergizi gratis itu dicanangkan. Tapi, masalahnya itu muncul ketika niat baik ini tidak diimbangi dengan pelaksanaan yang rapi. Bayangkan, ratusan porsi makanan itu harus dimasak pagi-pagi, lalu dikirim ke sekolah-sekolah. Perjalanan itu bisa memakan waktu berjam-jam.
Kalau pengemasannya itu asal, apalagi kita tahu suhu tropis seperti kita, makanan itu cepat banget basi. Ibaratnya baru masak ayam jam 5 pagi, tapi baru dimakan anak jam 12 siang, lewat 5 jam lebih di kotak tertutup. Hasilnya mungkin bukan makanan bergizi gratis, tapi dapat bakteri gratis. Nah, inilah yang akhirnya bikin anak-anak muntah, pusing, diare, bahkan ada yang sampai kejang. Bisa dibilang, makanan sehat itu seperti jodoh. Harus tepat waktu, tepat orang, dan tepat cara penyajiannya. Kalau telat basi, kalau salah orang ditolak. Kalau salah cara, ya bisa bikin perut sakit. Tapi sayangnya, beda dengan jodoh. Makanan basi nggak bisa kita kasih kesempatan kedua. Sekali basi, langsung berbahaya. Selain faktor penyimpanan, ada juga persoalan dapur produksi. Dapur yang memasak untuk ratusan bahkan ribuan anak itu harus higienis, peralatannya bersih, airnya terjamin, dan pekerjanya itu paham standar kebersihan. Kalau ada aja satu yang lalai, misalnya sayuran tidak dicuci benar, atau lauk dibiarkan terbuka terlalu lama, maka peluang kontaminasi bakteri jadi besar. Dan kalau sudah menyebar ke ratusan kotak makanan, ya jadinya keracunan massal. Ini bukan sekedar isu medis lagi, tapi soal manajemen logistik. Ada juga sisi ekonominya yang menarik ya. Dengan adanya program ini, banyak bisnis catering lokal yang dapat proyek. Bagus sih, ekonomi berputar di situ. Tapi masalahnya, tidak semua catering itu punya kapasitas untuk memenuhi standar makanan anak sekolah. Kadang yang penting itu dapat proyek, soal standar kesehatan itu belakangan. Akhirnya, anak-anak jadi korban. Kalau hanya 1 atau 2 anak sakit, mungkin masih bisa ditutup-tutupi. Tapi kalau 400 anak tumbang sekaligus, waduh, ini nggak bisa lagi dibilang kebetulan. Sekarang bayangkan posisi orang tua. Mereka menitipkan anak ke sekolah dengan harapan belajar dan dapat makanan sehat. Tiba-tiba dapat telepon, Bu, anaknya muntah-muntah, harus dibawa ke rumah sakit. Panik, jelas. Trauma, pasti. Jadi kepercayaan terhadap program pemerintah ini pun jadi hilang. Ini ibarat kita mau naik pesawat gratis, tapi begitu pesawatnya jatuh, siapa coba yang mau coba lagi? Program sebaik apapun itu bisa gagal kalau tidak ada pengawasan ketat. Sebagai dokter, saya ingin menekankan bahwa keracunan makanan itu bukanlah masalah sepele. Bagi anak-anak, cairan tubuh mereka itu cepat sekali hilang karena muntah dan diare. Kalau terlambat ditangani, ya bisa berujung ke dehidrasi berat, bahkan mengancam nyawa. Jadi jangan sampai program yang tujuannya mulia ini malah membuka pintu bencana baru. Pemerintah harus serius soal hal ini. Bukan hanya sekedar bagi-bagi makanan, tapi juga memastikan standar keamanan pangan dipenuhi. Lalu solusinya apa? Pertama, masak makanan dalam jumlah besar itu harus punya SOP ketat. Suhu penyimpanan, durasi maksimal dari dapur ke sekolah, cara pengemasan. Yang kedua, lakukan audit rutin ke dapur-dapur penyedia MBG. Jangan hanya sekali pas awal kontrak. Ketiga, diversifikasi menu dengan bahan yang relatif aman untuk distribusi. Misalnya, telur rebus yang lebih awet ketimbang sayur mentah yang cepat layu. Yang keempat, edukasi sekolah untuk segera melapor kalau ada makanan yang sudah terlihat mencurigakan sebelum dibagikan ke anak-anak. Saya tahu, membicarakan soal standar itu terdengar membosankan, tidak seasik stand-up comedy. Tapi percayalah, standar inilah yang menyelamatkan nyawa. Kalau ada yang bilang, dok, ribet amat, yang penting anak kenyang. Saya jawab, kenyang sebentar sakit seminggu, apa mau? Jadi ya lebih baik ribet di awal daripada menyesal belakangan. Akhirnya, saya ingin mengajak kita semua untuk peduli. Kalau ada kejadian seperti ini di sekitar kita, jangan diam aja. Suarakan, awasi, beri masukan. Anak-anak itu adalah masa depan kita. Jangan sampai masa depan itu rusak hanya karena lalai jaga kotak makanan. Program makanan bergizi gratis itu penting, tapi harus benar-benar aman. Kalau tidak, sama aja kita kasih bom waktu di kotak nasi. Jadi, yuk sebarkan informasi ini. Semoga makin banyak orang tua, guru, dan pengambil kebijakan yang sadar supaya kasus seperti ini tidak. Mengenai tentang Pak Prabowo, kawan-kawan, kemarin Pak Prabowo pidato di PBB, kemudian dipuji oleh Trump, kawan-kawan. Bagaimana nih tanggapan Pak Prabowo ketika dipuji oleh Trump? Apakah baper, terbang, lope, atau tidak, kawan-kawan? Ini bercanda, kawan-kawannya. Coba kita saksikan bersama-sama bagaimana tanggapan Pak Prabowo ini. Saya sebetulnya nggak terlalu sadar bahwa saya itu ya, gaya saya aja itu ya. Iya, saya kira ini suatu kehormatan. Saya bisa bicara termasuk dikasih urutan yang terhormat ya. Habis Brazil yang selalu nomor 1, Amerika yang selalu nomor 2, baru kasih kesempatan kepada Indonesia. Saya menghormati Indonesia, menghargai Indonesia. Alhamdulillah saya menggunakan panggung itu
untuk menyampaikan sikap kita, sikap Indonesia, terutama mendorong penyelesaian konflik di semua tempat. Tapi yang paling utama bagi kita tentunya kita sangat merasa jeritan penderitaan rakyat Gaza. Sempat menguji pidato Bapak, Pak. Pak Trump benar tanggapannya, Pak? Ya, beliau kan humoris ya. Ya, oke. Terima kasih, Bapak. Saya sebetulnya nggak terlalu sadar bahwa saya itu ya. Mungkin itu apa ya, gaya saya aja. Nah, itulah tanggapan Pak Prabowo, presiden kita, ketika dipuji oleh Donald Trump, kawan-kawan. Mari kita kembali lagi ke Kang Deddy Mulyadi. Baru-baru ini Kang Deddy Mulyadi dalam channel YouTube-nya memposting berita mengenai tentang dana transfer pusat Jabar turun 2,458 triliun. Ini langkah yang ditempuh KDM, kawan-kawan. Saya akan menjelaskan poin-poinnya dalam video tersebut. Apabila kawan-kawan ingin tahu bagaimana Kang Deddy Mulyadi menjelaskan, silahkan tonton dalam channelnya yang berjudul tadi itu, kawan-kawannya. Poin-poinnya adalah yang pertama, dana bagi hasil DBH. Dana bagi hasil pajak pusat turun drastis dari 2,2 triliun menjadi 843 miliar atau hilangnya sekitar 1,4 triliun. Poin kedua adalah dana alokasi umum berkurang sekitar 680 miliar dari 4,0 triliun menjadi 3,3 triliun. Dana alokasi khusus fisik dihapuskan sepenuhnya, yaitu 276 miliar yang sebelumnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, sekolah, dan puskesmas. Dana alokasi khusus non-fisik turun sekitar 60 miliar dari 4,8 miliar dari 4,8 triliun menjadi 4,7 triliun yang berdampak pada anggaran bos sekolah, kawan-kawan. Selanjutnya adalah untuk mengatasi penurunan anggaran ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan langkah-langkah efisiensi dan rasionalisasi belanja. Antara lain adalah penundaan pengangkatan CPNS baru, rasionalisasi belanja hibah dengan prioritas pada beasiswa, penurunan belanja bantuan keuangan kabupaten atau kota, efisiensi belanja barang dan jasa seperti perjalanan dinas, ATK, makan minum, listrik, air, dan internet. Bahkan biaya makan untuk tamu di kantor gubernur akan dihapuskan dan diganti dengan air putih atau teh, dan mungkin pisang. Hiasan di ruangan gubernur juga akan diganti dengan jagung atau kacang panjang. Meskipun terjadi penurunan anggaran yang signifikan, pemerintah Jawa Barat berkomitmen untuk tidak mengurangi anggaran jabatan, sekolahan, dan PJU. Mereka akan tetap memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap prima dengan melakukan efisiensi pada belanja yang dianggap tidak penting. Itulah poin-poin dalam video tadi, kawan-kawan. Ya, kalau kawan-kawan ingin melihat, silahkan lihat dalam videonya di channel Kang Deddy Mulyadi, kawan-kawan. Selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama bagaimana keasikan Kang Deddy Mulyadi bersama Nihyang dan warganya, kawan-kawan. Mari kita saksikan bersama-sama videonya. Ya, Nihyang ngarambet. Waduh, ngarambet Nihyang. Waduh, sok. Nihyang ngarambet. Iya. Sok. Iya, Nihyang ngarambet. Walah. Aduh, aduh. Nihyang ngarambet. Sok. Sok, ambil ngerambet deh terus. Iya, sip. Nihyang ngerambet. Sok. Angkat deh sambet. Iya. Aduh. Sok. Iya. Berat. Ya, angkat deh sampai anak angkat. Angkat. Wah.
Iya, angkat sampai anak. Aduh, ngerambet. Angkat deh. Bawa rumput Sok, angkat deh sampai anak. Walah. Ayah, terus. Iya, terus. Iya, terus. Aduh. itu ada Iya, hebat, berhasil. Berhasil. Aduh, op. Aduh, berhasil. Assalamualaikum. Sampurasun wilujeng enjing. Ini nih yang mau sekolah. Sekolahnya mau kelas berapa hari ini? Gimana? Kamu sekolahnya kadang kelas 1, kadang kelas 2. Mau kelas 2. Sekolahnya mau nyamper siapa hari ini? Idan. Siapa itu Idan? Idan itu Siapa itu Idan? Idan. Siapa itu? Bukan, siapa itu Idan? Idan itu temennya Nihi. Nihia. Iya, kemarin dicium Idannya karena kasihan ibunya meninggal. Kemarin Nihiyang udah belanjain Idan belum? Udah belanjain apa? Makanan Idan. Makanan Idan, bukan makanan Idan, makanan buat tahlilan ibunya Idan, ya. Oke. Itu buat apa kok ada makanan? Iya, buat tahlil. Tahlil itu apa? Tahlil itu tradisi mendoakan yang meninggal dari hari pertama sampai hari ke-7. Oke? Yuk kita jalan. Sun dulu dong sama ayah. Wah. Jangan